eee, buku 2 tentang iman. Baik, ini yang akan kita bahas tentang perkataan yang berkuasa. Namun saya review sedikit dari apa yang dibahas kemarin tentang bagaimana apa yang telah kita terima itu mesti kita perkatakan ya. Kalau dalam bahasa kerennya kita deklarasikan. Namun sebetulnya bukan cuma dideklarasikan ya, tapi dalam kesadaran penuh dalam perkataan itu bahwa kita telah menerimanya memang dan maka itu perlu dikatakan terus-menerus agar akal budi jiwa kita bisa menerimanya. Itu memang sepertinya, dalam suatu konteks kita seperti bertele-tele gitu ya, sebetulnya nggak kayak gitu ya. Bahwa kita semua sedang diberikan pengertian bahwa kita yang telah menerima semuanya ini oleh darah Tuhan Yesus, oleh kehidupan yang berlimpah-limpah, kita telah menerima pemulihan, kita telah menerima berkat, itu semua mesti juga ditanamkan dalam pikiran kita hingga kita tidak lagi masuk ke dalam berbagai macam jebakan si jahat dalam segala kekhawatirannya. Itu yang kita bahas kemarin juga, bahwa apa yang di depan sana sebetulnya adalah setiap hal yang telah Tuhan tetapkan jauh-jauh hari di dalam setiap penciptaan sekalipun sudah dia ada, sudah ada dalam pikirannya, ya dalam dalam setiap rencananya itu. Itu apa? Itu bahwa dia berbuat baik. Ya, dia dalam segala rencananya itu dia berbuat kebaikan dalam setiap pelimpahan anugerahnya. Jadi kalau ada yang merasa bahwa Tuhan Yesus atau Allah kita ternyata mempunyai rencana untuk, membuat seseorang jatuh ke dalam dosa rupanya keliru, tapi pilihannya manusia itu sendiri yang kemudian menjauh dari Allah. Maka Allah tidak sanggup, tanda kutip ya, Allah tidak sanggup untuk membuat manusia itu beralih kepada setiap jalan-jalannya. Nah, mari kita sekarang bahas pembahasan kita pada sore hari ini tentang kuasa, tentang apa, tentang perkataan yang berkuasa. Baik, siap? Yuk kita mulai. Sejak semula Allah menaruh kuasa dalam perkataan manusia. Adam disuruh memerintah dan menaklukkan bumi. Dengan peralatan apakah ia menaklukkan bumi? Hanya dengan kuasa perkataan di mulut mereka. Ketika Tuhan Yesus memulihkan orang percaya, ia mengembalikan fungsi perkataan manusia sebagai faktor penguasaan dunia kembali. Jadi Adam itu diberikan kesempatan oleh Tuhan ya untuk menjadi sekutunya Allah di muka bumi ini. Kalau boleh saya bilang bahwa Adam itu adalah selain bagian dari kealahan juga, Adam diciptakan bukan dari anak-anak, bukan dari anak kecil lalu tumbuh gitu ya. Enggak, Adam diciptakan full grown man. Jadi, telah diciptakan serupa seperti Allah dalam wujud manusia. Itu Adam ya. Dan Adam itu dalam bahasa sebenarnya dari bahasa Ibraninya, dari bahasa pertamanya Alef. Alef itu terdiri dari, 3, apa namanya, 3 bagian huruf atau 3 bagian huruf ya, betul ya. 3 bagian huruf. Kalau boleh lihat ini, teman-teman bisa lihat Bu Yohana sama Bu Dina gambarnya. Nah, ini Adam ya, gambar tentang Adam, gambaran tentang Adam. Adam itu adalah berasal dari A, lalu Dam. A-nya itu apa? Alef, bahasa pertama Ibrani. Nah, bahasa pertama Ibrani itu terdiri dari 3, ada yang, bundaran kuning, ada yang, bundaran merah sorry, ada kotak kuning dan ada garis panjang biru. Bundaran merah itu mewakili Allah di sorga, ya itu mewakili huruf, Nggak mewakili. ada tuh gambarnya Pak, yang mana ya? Masa iya? Itu ada di laptop? Nggak kelihatan? Enggak, Masa? ayat-ayat ini. Ayat. Masa iya? Coba saya cek dulu. Yang lain gimana? Mm, 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 mm. Kalau materinya ada,
Nah ini kayak Iya lagi. materinya, itunya nggak ada yang itu tadi. Oh, Oh, nggak nggak muncul ya. muncul ya. Bentar saya coba. Saya coba. Oke. Ini sekarang pasti bisa ya. Sekarang gimana? Iya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kita bahas dulu. Kak, saya matiin dulu ini karena bandwidth-nya terlalu besar. Ya, sekarang udah bisa ya. Nah, dari bahasa Ibrani, Adam itu ya, artinya darah Allah. Dari mana? Ini dari A itu adalah Alef. Alef itu terdiri dari tiga bagian, tiga bagian. Kalau dibilang kata juga ya, Alef ini ya. Yang pertama bundaran merah itu huruf yang huruf mewakili Allah. Itu artinya Allah yang di sorga. Yang kuning itu mewakili umat Tuhan di bumi. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ada garis panjang biru itu, Vav, menyatukan umat Tuhan dengan Allah di sorga. Jadi Alef itu sendiri adalah gambaran tentang bagaimana Allah ya menyatukan umatnya di bumi dengan dia di sorga. Oke, nah itu Alef. Dan damnya itu memang berasal dari arti kata berupa darah. Nah, jadi sebetulnya apa artinya Adam ini? Ya, selain dia itu darahnya Allah, dalam artian bahwa Adam ini adalah penghubung antara Allah dengan manusia. Dengan makna yang lebih jauh lagi bahwa Allah sedang membangun generasi umat manusia di bumi ini dengan setiap keilahiannya. Jadi Adam ini adalah Allah sebetulnya. Ya, darahnya Allah sebetulnya, teman-teman ya. Nah, mengapa Adam jatuh ke dalam dosa? Tentu itu bukan rencana Tuhan. Karena Adam memilih jatuh ke dalam dosa, memilih untuk berdosa daripada kemudian menjadi mewakili Allah di muka bumi ini. Maka perlu adanya yang namanya pemulihan status. Dan mereka yang kemudian dipulihkan itu disebutkan sebagai anak-anak Allah. Ya. Oleh siapa? Oleh benih Kristus yang menghidupkan mereka. Nah, bahasan ini, Adam darah Allah ini, bahasan ini akan saya bahas nanti di hari Minggu dalam ibadah EMC Cross. Seperti biasa nanti kalau ada rekamannya akan saya bagikan. Nah, contohnya ini ya bagaimana kemudian manusia dijadikan oleh Allah pada awalnya menjadi apa namanya generasi seluruhnya yang seperti Allah ilahi ya, namun gagal di dalam kejadian berikutnya Yesus menjadikan seluruh anak-anak Allah yang dilahirkan baru oleh Rohnya menjadi satu kerajaan imam. Sama ya, relatif sama ya. Kerajaan imam untuk siapa? Imam untuk siapa? Ya, selain untuk mewakili Allah juga, imam kerajaan ini untuk memulihkan manusia kembali yang ada masih di luar. Jadi teman-teman, ya ini asal muasalnya jelas. Jadi mengapa Adam ini diciptakan oleh Allah dalam wujud seperti apa itu jelas. Ada artinya juga, itu yang bosan saya bahas. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Ya, jadi dalam pembahasan bahwa manusia ini kembali dipulihkan oleh Tuhan agar manusia mempunyai kuasa ya dalam perkataannya. Sama seperti Adam berkuasa dalam perkataannya sejak semula namun kemudian gagal. Apakah kuasanya hilang? Tidak, tapi Adam dan manusia kebanyakan pada umumnya ada di bawah kutuk. Dan akhirnya ya kutuk itu menjadikan manusia nggak mampu berkata-kata dengan tepat ya. Makanya kemudian perlu dipulihkan statusnya oleh Tuhan Yesus dan diajari perkataan
tepat setepat Tuhan Yesus berkata-kata. Nah, Kejadian 1:28, silakan dibaca oleh Ibu Dina. Iya, Pak. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih Bu Dina. Kalau kita sekarang melihat ayat ini dan mendengar apa yang tadi kita dapatkan, itu artinya Allah hendak menjadikan Adam, ya, hendak menjadikan seluruh orang-orang yang dilahirkan dari Adam dan Hawa, semuanya itu manusia-manusia yang berkuasa, manusia-manusia yang ilahi. Manusia-manusia yang penuh dengan darahnya Allah, hidupnya Allah, penuh dengan Allah. Dan berkuasa di bumi ini. Jadi bumi ini menjadi satu bentuk panggung bagaimana demonstrasi Allah berkarya di muka bumi ini lewat Adam dan seluruh keturunannya. Betul? Itu sebelum jatuh ke dalam dosa, rencananya Tuhan begitu, ya. Kalau dia udah tahu bahwa kalau Tuhan tahu bahwa Adam itu akan berdosa dan jatuh ke dalam dosa, tentu saja ayat ini nggak akan muncul. Betul nggak? Jadi, "Dam, akan aku berikan kau kuasa, kepada cucumu tidak, karena cucumu ini nanti akan menjadi manusia berdosa." Kan nggak kayak gitu, betul nggak teman-teman? Masuk akal nggak? Yakobus 3 ayat 2. Silakan Bu Yuhana. Baik, Pak. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Ya, jadi orang yang nggak bersalah itu dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Ya, kita semua akan melakukan kesalahan-kesalahan, betul ya. Terutama jika kita kemudian tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kalau kemudian kita udah tahu kebenaran firman Tuhan dan kita tetap bersalah, berarti kita menjadi orang yang fasik. Ya, berarti itu memang kitanya punya pemberontakan sendiri. Tapi kalau kita kemudian tahu banyak kebenaran firman Tuhan dan kemudian kita mempraktekannya dan kemudian kita memperkatakannya, kita berdoa dengan penuh dengan kuasa, apa yang terjadi? Nah, kemudian kita bisa mengerti orang yang sempurna yang tidak salah dalam perkataan itu mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk apa sih? Untuk punya bahwa terjadinya bahwa ini mempunyai aktivasi kuasa Tuhan dalam tubuh jasmaninya. Sebetulnya begitu ya teman-teman. Mengapa tubuh jasmani ini diperhatikan oleh Tuhan? Karena dalam Roma 12 ayat 1 itu yang terjadi adalah bahwa hal yang pertama yang Tuhan ingin lakukan adalah Ia ingin agar kita mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Ini gitu ya teman-teman. Jadi tubuh jasmani ini diperhatikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk kemudian Ia ambil alih tubuh kita ini. Tubuh kita ini diambil alih oleh rohnya hingga sadar apa tidak sadar tubuh kita ini adalah bait Allah. Untuk apa? Untuk leluasannya Allah bergerak dalam tubuh kita. Bahkan bukan cuma tubuh jasmani kita, tapi juga akal budi kita. Bahkan juga hati kita. Hingga kita tidak lagi mengungkap, membuka setiap hati lama kita yang kemudian dipenuhi dengan berbagai-bagai keinginan-keinginan, bahkan dari kinasi jahat pula. Nah, kemudian yang terjadi, bayangkan ini, tubuh kita yang sekecil ini, kita dibandingin alam semesta, seluruh jagat raya ini, kecil ya.
tapi kok bisa menjadi mengendalikan tubuh, ya, tubuh kita sendiri, dan kelak kita bisa mengendalikan seluruh apa yang apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hal melayani tubuhnya di muka bumi ini, ya. Entah itu membuat masalah yang seperti besarnya dalam wujud gunung dipindahkan ke tengah lautan, ya. Iman yang sempurna adalah iman yang sanggup untuk memindahkan gunung, bukan? Nah, kemudian ada lagi yang lain, bagaimana kemudian kita mengusir setiap dominasi jahat si setan-setan dalam diri orang, apalagi orang percaya, ya teman-teman. Makanya perlu diketahui bahwa dalam setiap kerajaan dunia yang terjadi di dalam bentukan si jahat ini, kerajaan si iblis didasari dengan berbagai macam penguasaan. Ya. Kerajaan si jahat dibentuk dengan berbagai macam penguasaan. Jadi kerajaan si jahat itu tidak dibentuk oleh kasih seperti kerajaan Allah. Itu sebabnya mengapa penguasaan ini begitu dominan dalam kerajaan si iblis, hingga sangat mungkin roh-roh yang levelnya inferior, roh setan-setan yang levelnya inferior, setan-setan nih, bisa mempengaruhi roh setan-setan yang jauh lebih berkuasa di atas mereka. Kita udah tahu itu contohnya siapa? Siapa yang tahu kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Contohnya? Ada yang tahu? Kita namakan mungkin Lucifer itu malaikat Tuhan, bukan bukan iblis ya, awalnya. Mengapa Lucifer jatuh ke dalam dosa? Kita mengingat kembali buku 1. Siapa yang tahu? Karena keinginannya. Keinginan ya. Mengapa keinginan itu muncul? Apakah dari dirinya sendiri? Tentu saja ya, tapi tentu saja kemudian dia terpikir untuk itu. Kita mendengar pengajaran buku 10, ternyata ada kuasa ya yang menggerakkan Lucifer untuk punya keinginan. Ternyata yang menggerakkannya siapa? Kuasa maut. Siapa yang punya kuasa maut? Apakah Tuhan menciptakan maut? Tidak. Tapi ternyata ada ciptaan Tuhan yang kemudian mempunyai kuasa itu. Kuasa menggerakkan di luar kuasa Tuhan. Jiwa yang memberontak dari Tuhan. Dan ternyata yang kita sempat dengar dalam buku 10 itu memang itu Abaddon. Kok bisa level roh yang tanda kutip level kuasanya jauh di bawah Lucifer, Abaddon itu, namun kok bisa memberikan satu bentuk dorongan, motivasi hingga Lucifer juga dalam dosa. Mengapa? Karena memang hierarki si jahat, meskipun pada saat itu mereka belumlah dikatakan sebagai iblis, tapi mereka udah punya keinginan dasar. Kalau kita sekarang melihatnya ke masa sekarang ya, kalau kita mempunyai kuasa dari Tuhan, tapi mempunyai pikiran untuk dapat kuasa, 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 dan kemudian yang terjadi kita menguasai orang lain. Kita menguasai suatu bentuk dorongan kepada Tuhan bahkan untuk mengklaim setiap janjinya. Dan bahkan menggerakkan Tuhan dengan kuasanya untuk menyerahkan segala macam kuasa-kuasa itu, bahkan berkat-berkat jasmani itu untuk kita punya. Teman-teman tahu itu artinya? Bahwa kita sedang digerakkan oleh roh-roh jahat, roh setan-setan untuk menggerakkan kuasa itu datang ke dalam kehidupan kita. Siapa yang baru nangkep? Itu perenungan saya selama seminggu ini loh. Ternyata begitu ya. Banyak yang kemudian jadi nabi palsu, mesias palsu tuh gitu. Karena dasar gerakannya itu kemudian mencurahkan kepentingan sorga kepada dirinya sendiri. Dan kemudian dipakai itu kepentingan sendiri. Relate nggak? Terhubung dengan kejadian beberapa hari ini. Nah, saya punya bahan yang akan dikhotbahkan masuk ke dalam area itu. Kok bisa ya? Ya, kok bisa level roh yang tinggi itu dikuasai oleh level roh yang lebih rendah? Karena memang dibentuknya bukan dari kasih, dibentuknya dari penguasa,
Jadi dominasi seseorang itu bisa dikalahkan dengan dominasi orang-orang yang di bawahnya. Karena memang penguasanya ada dalam diri setiap oknum-oknum itu dalam pemerintahan hierarki. Nah, sekarang tinggal kita definisikan gitu loh. Ikatan-ikatan siapakah yang terjadi di antara kita semua ini? Misalnya di antara umat Tuhan, di antara gereja-gereja Tuhan. Ya apakah ikatan gandum atau ikatan lalang? Memang dikumpulkan untuk dibinasakan atau dikumpulkan untuk dibawa ke dalam lembungnya Tuhan? Relate banget ya, terhubung banget ya dengan apa yang pernah kita bahas hari-hari yang lalu. Ya teman-teman. Ada yang mengerti apa yang saya bilang barusan? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Iya. Iya, Pak. Selamat datang Bu Saraya. Wah, selamat malam waktu Italia ya. Ini malam atau malam? Sore siang, maksudnya siang jam Oh, makan. lebih dulu berarti. Oh, iya, lebih dulu siang. Selamat sore Bu Saraya. Nah, Selamat itu malam. selamat malam ya. Jadi kita mengerti sekarang bahwa Tuhan menggerakkan kita sebagai apa? Penyalur kehendaknya di muka bumi ini dengan kuasa-kuasa itu, dan itu didapat dari di mana kita berpijak, di mana kita duduk, itu di tahtanya. Dengan kuasa-kuasa itu kemudian kita nggak lagi sibuk dengan permintaan pribadi, dengan setiap permintaan pribadi itu kita akhirnya sibuk untuk ngambilin kuasa-kuasa itu dan kemudian menjadikan kita jadi tamak di muka bumi ini. Nggak seperti gitu kan jadi teman-teman. Dengan kita kemudian mencari orang-orang yang membutuhkan, mencari orang-orang yang perlu didoakan, yang pertama ya, itu memutus egosentris dalam diri kita. Kita bukan jadi orang egosentris, tapi memang benar-benar diberikan Tuhan untuk berkarya, bertumbuh, dan kemudian serupa dengan Dia. Kalau kemudian kita diberikan bentuk memberi diri untuk memberkati orang lain lewat apa yang kita punya, kita kemudian menjadikan itu sebagai benih bagi kerajaan Allah, untuk kerajaan Allah memberkati orang ini. Jadikan benih. Benih ini di mana? Di lumbungnya Tuhan di sorga. Dan siapa yang menumbuhkan? Tuhan, bukan kita. Yang melipat gandakannya siapa? Tuhan juga. Dan lagi pula apa yang kita tabur itu bukan untuk kemudian kita jadinya lipat ganda berapa kali lipat. Enggak kayak gitu. Jadinya adalah kita memutus ketamakan, menghapus ketamakan dalam diri kita. Ini yang terjadi teman-teman dari apa yang kemudian kita dapatkan di tahta Tuhan itu. Kita menjadi anak Allah yang dengan leluasa Allah bekerja dalam diri kita dengan kuasanya, bukan dengan kuasa kita dan kepengen kita. Dan berbagai-bagai macam pemutusan manusia-manusia lama yang kemudian dihabisi keinginannya lewat ketamakan yang dihabisi, kemudian juga lewat egosentris semakin dihabisi dengan kita semakin meminta kepada Tuhan, Tuhan siapa yang perlu didoakan, siapa yang perlu kita datangi, kemudian siapa yang perlu diberkati. Nah, kita kemudian jadikan apa yang kita punya jadi benih. Tentu saja itu benih datangnya dari Tuhan juga ya, bukan dari untuk memutus ketamakan. Jadi teman-teman banyak sekali hal-hal yang perlu kita dapatkan di sorga, di tempat di mana kita duduk bersama-sama dengan Tuhan, namun tidak untuk kepentingan diri sendiri. Gitu loh teman. Jelas ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, Bu Suraya, silakan. Iya sih, saya juga merasakan ya yang Bapak bilang tadi. Saya baru maksudnya dengan pengalaman ya, karena pertama saya pikir sesuatu yang normal ya, seperti mau keinginan ya gitu sendiri. Saya pikir normal gitu. Tapi habis itu saya merasakan pas kok kalau keinginan Tuhan tuh harus membuat kita damai kan gitu. Kalau misalnya bukan kok kayaknya jadi enggak apa sih lebih jauh dari Tuhan gitu. Jadi di situ baru sadar gitu. Oh ternyata ada batas-batasnya gitu ya. Untuk jadi anak Tuhan tuh enggak, kita sendiri harus menjaga gitu, menjaga lingkungan supaya kita enggak enggak terpengaruh karena itu kan hal yang kecil gitu, yang roh kecil tuh yang
orang nggak sadar gitu. Karena mungkin kalau umpama orang sadar dia gede, kelihatan oh langsung lari gitu. Tapi ternyata roh itu masuk tuh sangat apa sih? Kita sendiri nggak sadar gitu kalau roh mulai pertama ya memang keinginan saya. Habis itu kayak kayak Pak Doni bilang ternyata betul aku lihat dengan pengalaman juga gitu. Mulai keinginan itu habis itu roh itu masuk gitu tanpa kita sadar gitu. Mungkin kalau nggak ada keinginan itu dia nggak masuk gitu ya. Karena mungkin karena kita sendirian itu jadi itu sesuatu yang nggak bisa habis itu pas kita maksudnya nggak langsung sadar lah gitu. Jadi benar-benar apa sih halus sekali gitu cara masuknya gitu. Gitu sih yang ya jadi aku setuju yang tadi Pak Doni bilang. Ya. Jadi bukan pertanyaan tuh, cuman Ya, jadi saya setuju karena ya itu dengan keinginan ternyata ya itu kita harus putuskan ternyata saking terlalu lama ya karena kita pikir biasa. Jadi kita nggak tahu kalau itu jadi ikatan gitu. Iya. Ternyata jadi sesuatu yang harus diputus. Jadi saya ngerti sih sekarang Nah, gimana. pertanyaan yang Bu Sarai waktu itu tanyakan ya, apa itu ikatan yang mesti diputuskan hingga tidak mengikat di sorga, dan setiap ikatan yang di bumi akan terikat di sorga itu apa? Misalnya seperti yang tadi Bu Sarai tanyakan, gitu ya. Itu yang iya sorry saya lupa pertanyaan itu. Iya. Ya benar yang itu saya tanya waktu itu ke Pak Doni yang terlepas di itu. Kalau terikat di surga saya ngerti itu dengan Tuhan. Tapi kalau terlepas di dunia itu sih saya nggak terlalu ngerti. Iya. Terima kasih Bu Soraya. Nah, ada lagi yang lain? Enggak, jawabannya apa Pak Doni? Oh, Kalau yang terlepas ya itu di tadi. Yang apa yang terlepas di bumi ini misalnya terlepas dari ikatan-ikatan mamon, terlepas dari ikatan-ikatan ketertolakan, belakangan ini juga saya dapatkan beberapa roh tertolak ya, roh tertolak. Roh tertolak itu tidak menjadikan kita sebagai anak Allah. Seseorang yang lahir baru tidak otomatis langsung jadi anak Allah, ternyata ada proses yang perlu dia didewasakan dalam setiap fase pertumbuhan iman dia bersama-sama dengan Allah. Nah, yang dilepaskannya apa di muka bumi ini? Kalau nggak dilepaskan maka akan tetap terikat di sorga. Itu ikatan kepada mamon, ikatan kepada roh tertolak, ikatan kepada luka batin, gitu ya. Memori-memori yang tetap menyimpan luka batin mesti dilepaskan semua. Hingga benar-benar, kalau terlepas untuk penolakan gimana cara pelepasannya gitu ya, kalau roh tertolak muncul pada saat kapan? Nah, kalau di mungkin bukan tertolak ya, mungkin kurang kurang menghargai diri sendiri ya. Mungkin ya namanya itu, bukan tertolak, tapi kurang ya, menghargai diri sendiri ya kali itu. ya. Nah, makanya nanti kalau misalnya ada muncul tidak menghargai diri sendiri, dari mana asalnya ini Roh Kudus? Nanti ditanyakan lagi sama Roh Kudusnya. Dari mana asalnya Roh Kudus? Nanti dia akan memperlihatkan kepada kita suatu cerita di masa lampau yang kemudian kita terlalu banyak menyimpan memori-memori seperti ini. Itu hanya dia yang tahu. Gitu. Saya pun nggak tahu ini, nggak tahu. Saya nggak tahu. Iya, iya ya. Terima kasih, terima kasih. Nah, nanti Ibu bisa mengetahuinya dan memutuskan semuanya itu bagian dari sejarah yang dihapus oleh darah Yesus. Darah Yesus ya? Cukup dengan doa saja ya, cuman berdoa gitu. Iya, berdoa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Seperti contohnya. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Bu Yohana, Bu Dina, Bu Made? Tidak ada? Terus Lanjut, Pak. lanjutkan. Oke, yuk. Nah, sekarang kita membahas tentang kuasa kerajaan Allah. Selamat sore Bu Itu, selamat datang. Bergabung. Sorry Pak, maaf Oke. terlambat. Gak apa-apa Bu, silakan. Ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, ya, dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, tepatnya di mana? Di kursi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, secara exact tepatnya ya dalam Alkitab TB 1, TB 2 itu tepatnya memang tidak didudukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Teman-teman nanti akan kita lihat ya. Namun dalam pengertian dan terjemahan aslinya memang dengan jelas duduk bersama. Oke, nanti kita akan bahas ya. Ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, kita dipersatukan dengan Yesus dan segala kuasa di sorga dan di bumi yang telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dengan mau belajar mendengar suara Tuhan, Anda akan dipimpin dan diajar olehnya,
mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di bumi. Di dalam Matius 28 ayat 18. Silahkan dibaca oleh Ibu Soraya, boleh ya? Maaf, Pak, saya tidak di komputer sekarang. Tidak. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Oke. Kembali ke Bu Itun, Bu Itun. Ada Bu Itun? Oke, Pak. Ayat 28. Mazmur. Ya, Ya, Pak. ya betul. Mazmur 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya, makasih Bu Itun. Ini amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Lalu ia melimpahkan melimpahkan sebetulnya kuasa apa yang ia punya kepada murid-muridnya. Ini pelimpahan kuasanya di sini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dari apa yang ia terima, dia bilang ini, karena itu pergilah. Ya, jadi ia menyuruh murid-muridnya pergi. Untuk apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Jadikanlah semua bangsa jadi murid-murid Tuhan. Jadi pemuridan ini wahana, sarana untuk jadi setiap bangsa jadi murid Kristus dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis itu dijadikan satu dalam kesadaran bahwa mereka semua itu satu dalam Allah yang besar oleh kehidupan Kristus. Dan ajarlah mereka, mengajar setiap murid melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Nah, mungkin murid-murid di sini bingung caranya gimana. Ya, mereka kan belum punya Roh Kudus waktu itu ya, belum tercurah Roh Kudus bagi mereka hingga mereka dengan berbagai macam pertanyaan, kebimbangan, gimana caranya gitu ya. Lalu kemudian ditutup dengan pernyataan ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian sejak dia berbicara begitu, Yesus naik ke surga. Ya, di Bukit Zaitun itu. Tentu kaget. Loh kok katanya menyertai kita sampai akhir zaman, kok naik ke surga gitu kan. Mungkin teman-teman juga kalau diperhadapkan pada seperti itu kan bingung ya. Di sisi lain Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan menyertai murid-muridnya, tapi kok dia pergi ke surga? Katanya menyertai kita, tapi kemudian yang terjadi mereka baru mengerti semuanya ketika ada Roh Kudus tercurah bagi mereka semua dan mereka penuh dengan Roh Kudus dari saat itu. Ya. Dari apa yang kemudian mereka dapatkan dari Roh Kudus, mereka sadar bahwa mereka disertai Tuhan kemanapun. Kalau boleh saya bilang gini, murid-murid hanya satu yang kemudian nggak meninggal secara mengerikan. Semuanya mati martir. Tapi kok mereka kemudian berani mati seperti itu? Merelakan diri untuk mati seperti itu. Memberanikan diri untuk kemudian menerima penderitaan seperti itu. Mengapa? Bukankah iman yang sebenarnya itu iman yang mengalahkan segala macam maut, segala macam sakit penyakit, segala macam hal-hal yang mengerikan terjadi, gitu ya. Segala hal yang kemudian membuat kita menjadi pemenang. Tapi iman mereka ternyata seperti itu. Teman-teman, ya, yang terjadi adalah seperti ini. Kita mungkin punya iman yang sangat kuat hingga kita betul-betul menangking semua masalah dengan luar biasa. Mungkin kita juga menjadi iman yang sangat kuat hingga punya urapan tertentu hingga kemudian orang-orang pun segan berbincang-bincang dengan kita. Mungkin kita juga punya suatu urapan yang sangat kuat hingga kita menjadi orang yang sangat kudus dan holy. Wow, dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita kemudian berkutat di area situ.
tanpa pernah masuk ke dalam kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Pak, itu memang lain dunia yang berbeda. Jelas itu dunia yang berbeda. Pada intinya teman-teman, semakin besar kuasa yang dibacakan kepada kita, yang harusnya terjadi adalah kita lebih rendah hati. Tidak sebaliknya. Kalau benar-benar Tuhan mempercayakan kepada kita, luar biasanya, Ia akan membuat besar dan kita akan dibuatnya menjadi kecil. Dalam hal apa? Dalam hal segala hal kemudian yang terjadi bukan soal keinginan-keinginan lagi yang muncul, tapi Tuhan yang berkehendak. Ya teman-teman ya, ingat apa yang saya katakan pada sore hari ini baik-baik teman-teman. Kalau kemudian nanti teman-teman diangkat Tuhan luar biasa, ingat yang angkat itu Tuhan, yang bawa itu Tuhan. Kapanpun Ia mau, kemudian kita dibawa kemanapun ya Tuhan juga. Ya, hingga tempat-tempat yang paling tidak menyenangkan pun ya Tuhan juga. Jangan kaitkan dengan iman. Enggak seperti itu. Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, maka ikutilah dia. Tapi ingat ini teman-teman, kita masih melekat pada pernyataan Tuhan terus-menerus. Karena disitulah kemudian iman kita menjadi iman yang benar-benar disembunyikan oleh Tuhan dalam iman anak Allah. Imannya dia. Teman-teman ya. Nah ingat apa yang saya ucapkan sore hari ini. Baik-baik teman-teman. Nanti kalau teman-teman menghadapi masalah, ingat apa yang saya ucapkan. Oke. Kemudian dalam Kolose 1:13 ini memindahkannya. Silakan dibaca kembali oleh Ibu Dina. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, jadi melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Yesus. Ya, dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 1 Kor 4 ayat 20. Kembali ke Bu Yohana. Iya, Pak. Ya. Kolose 1 ayat 13. Bukan, 1 Korintus 4. Oh, 1 Kor 4. tidak terlihat. Maaf, Ya. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, jadi bukan dari doktrin, bukan dari teori, tapi dinyatakan lewat perbuatan. Perbuatan kita mengandung kuasa, itu yang didapatkan dari di mana kita duduk dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Nah, mari kita lihat ayat ini ya. Kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tempatnya ada di mana? Tepatnya ada di sini. Bentar, saya stop share dulu. Kemudian saya Salam Bu Yunika, selamat sore. Pak Doni. Selamat datang, selamat bergabung Bu. Iya Pak Doni, maaf telat. Oh Bu, silakan. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu. Ini ya, ini tadi, ini pengampunan pindah daerah. Nah ini ayatnya. Bagaimana kita duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Duduk bersama-sama di tahtanya. Lihat ini. Dalam Efesus 2 ayat 6. Boleh Bu Yunika tolong baca? Iya Pak Doni. Terima kasih. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah. Enggak ini Pak tulisannya. Oh, Kurang jelas. bisa dibesarkan oleh 2 tangan Bu di HP-nya Ibu. Oh, ya. Ya. Ia telah saya lihat di itu aja Pak di Alkitab. Boleh, ya. Silakan Bu.
Eh, Efesus 2 ayat 6. Ya, Ya, Pak. ini betul, betul. Dan 7. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, Amin. makasih Bu Yuni. Sama-sama, Pak. Ya, lihat ini teman-teman yang dibaca tadi oleh Bu Yunike, dan di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Dalam wujud yang besarnya Allah melihat siapa Yesus yang ada dalam diri kita. Maka ia memandang sempurna, ia memandang kita untuk menjadi objek kebaikannya. Dengan cara apa? Yang pertama, ia membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dalam ayat 6-nya, dalam bahasa Inggrisnya dalam New King James Version. Dalam New King James Version ini bahasa Inggris, ya. Ini dalam kitab yang dipercayai oleh banyak orang. Alkitab terjemahan ini benar-benar valid, ya, di-approve oleh banyak hamba Tuhan. And raised us up together, membangkitkan kita bersama-sama, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Duduk bersama dalam dunia roh di dalam Kristus Yesus. Oke, di sorga ya, heavenly places ini. Nah, lihat ini teman-teman, made us sit together dalam kerajaan Allah. Tapi kan ini nggak langsung kemudian dalam wujudnya kan bukan kerajaan Allah yang ada kursinya. Kata siapa? Duduk bersama kok. Duduk itu di mana? Di kursi ya tuh. Namanya duduk di ubin ya kan, teman-teman. Dan dalam bahasa yang kita bisa mengerti, artinya co-seated as one in Christ. Jadi di mana Kristus duduk, kita ada di dalam Kristus. Ini bukan nyombongin, betul, bukan suatu hal yang membuat kita jadinya sombong, enggak. Tapi kita disembunyikan dalam kebesaran Kristus. Hingga kalau kita kemudian dibawa oleh Tuhan kemanapun, kita tuh lagi bertumbuh tidak dalam banyak pertanyaan, banyak yang membuat kita jadinya bimbang, enggak. Tapi iman yang membuat kita semakin dipimpin oleh Tuhan. Hingga kita tetap tersembunyi dalam iman anak Allah. Ujung-ujungnya apa sih teman-teman? 7, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Artinya apa? Didudukan di kerajaan Allah bersama dengan Tuhan itu untuk kita punya posisi cara pandang yang di depan sana tuh Tuhan tuh berbuat kebaikan terus-menerus. Hanya jika kita ada dalam Kristus senantiasa. Dalam wujud Kristus senantiasa. Dalam wujud imannya senantiasa. Dipimpin oleh perkataannya senantiasa. Bahwa ia kemudian akan berbuat baik senantiasa kepada kita. Pokok ujung-ujungnya baik. Nggak pernah ada jebakan-jebakan. Baik. Amin ya teman-teman ya. Jadi kalau hari ini Tuhan mau dibawa kemana? Baik. Endingnya baik kok. Serius. Endingnya selalu baik pada akhirnya. Banyak yang nggak mengerti. Memang sebabnya mengapa kita harus punya pengharapan seperti itu. Pak, saya masih belum mengerti apa yang Tuhan pengen. Ya, kalau kita udah ngerti apa yang Dia pengen seluruhnya, pengharapannya jadinya ganti jadi pengen aman. Gitu loh. Nah, kadang-kadang memang Tuhan tidak memberikan dengan jelas instruksinya, apa yang kemudian Dia inginkan. Di depan sana nanti kamu akan ngapain, nggak dibilangin begitu. Agar apa? Agar kita percaya penuh kepada Dia dengan segenap pengharapan, ketekunan, dan long suffering yang kemudian Dia tumbuhkan. Penderitaan yang kita alami kemudian akan menghadapi juga kemuliaan yang kemudian Dia berikan kepada kita. Dalam penderitaan ada kemuliaan, Pak. Ya. Dalam penderitaan bersama-sama dengan Dia tentu saja. Penderitaan yang dimaksud bukan kemudian penderitaan untuk kemudian kita jatuh miskin, kita kelaparan, enggak seperti begitu. Yang terjadi adalah pengikisan makin lama, egosentris kita dan sifat-sifat kita yang lama. Yang membuat kita hari-hari ini mungkin membuat kita
nyaman, aman dengan segenap kekuatan apa yang kita masih punya hari-hari. Tapi kan teman-teman kita tahu ya, siapa yang mengandalkan kekuatan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, Tuhan tuh lagi coba untuk kemudian dibawanya kita ke tempat-tempat bagaimana kita seringkali mengandalkan kekuatan kita lagi. Dihabisin sama dia. Mengapa? Karena dia rindu kita mendapatkan warisan yang sebenarnya. Bukan semata-mata yang kita upayakan terus-menerus. Kan kita seringkali punya keyakinan tertentu ya dengan cara-cara kita yang lebih baik. Nah, Tuhan tuh pengen dengan caranya dia kita mendapatkan apa yang ia pandang baik untuk kita. Mengertikah teman-teman itu semua? Yang mengerti angkat tangan. Angkat tangan tuh maksudnya nyerah loh. Nyerah loh ya. Udahlah, pokoknya Tuhan yang berbuat baik ya. Pokoknya ingat-ingat itu ya. Kembali ke laptop gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Banyak yang baru. Saya, Pak. Boleh, Bu Yohana silakan. Iya, silakan Bu. Ini mikrofonnya dimatiin. Nah, oke, yuk. Iya, Ya. bentar. Tadi ramai di rumah. Oh iya. Eh, jadi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, dengan para rasul yang meninggal secara martir seperti itu, yang ingin saya tanyakan begini, apakah itu berdasarkan karena iman mereka atau sebatas ada bagian dari emosi diri untuk masuk ke dalam penderitaan yang seperti itu karena merasakan bahwa apa yang Tuhan alami itu sangat begitu besar untuk menebus gitu kan. Lalu kemudian kayak ada perasaan di dalam diri kita ini kayak nggak layak gitu untuk terima itu, terus kemudian mengizinkan ya udah aku mau meninggal seperti itu, jauh lebih sakit dari itu gitu, ataukah memang itu penderitaan yang seperti itu bagian dari sebuah panggilan Tuhan atau bukan? Semuanya benar. Yang Pak Ibu bilang tadi. Cuman tiap orang itu porsinya berbeda masing-masing. Ya. Bisa kemudian karena dia menyodorkan diri bagi Tuhan bahwa dia layak untuk itu, maka Tuhan approve. Bisa. Apakah memang orang itu sudah menikmati tugasnya hingga akhir dan memang sampai di situ kemudian pekerjaan Tuhan dinyatakan atas dia sudah berakhir dengan cara apapun itu. Atau latar belakang di masa itu benar-benar sulit bagi orang Kristen untuk tumbuh. Di masa Yesaya kemudian diserbu ya, Yerusalem diserbu oleh media Persia. Dia mati di situ bukan? Yesaya itu di kalau nggak salah dibelah dua. Waktu digergaji, saya lupa. Nah, kemudian di masa rasul-rasul mereka ditekan oleh bangsa Roma dan mereka kemudian ada yang dikuliti, ada yang dilempar dari hubungan bait suci, ada yang kemudian dirajam. Barnabas itu dirajam ya kalau nggak salah. Thomas itu di Afrika ditombak, kemudian Yakobus saudaranya Tuhan itu dipenggal, Paulus dipenggal, Petrus disalibkan terbalik. Itu semuanya mengalami masa-masa sulit dalam kekaisaran Romawi. Tapi ingat, mereka kan pernah menyodorkan diri kepada Tuhan untuk mati bersama-sama dengan Tuhan. Pernah dalam perkataan-perkataan. Cawan memang harus kamu makan, harus kamu minum. Artinya menerima penderitaan sama seperti Tuhan. Tapi tentang siapa yang di kiri dan di kanan itu terserah siapa yang memberikannya. Ya, siapa saja orang itu terserah Tuhan gitu maksudnya. Itu artinya bahwa panggilan orang ada yang ingin jadi martir, ada yang nyodorin diri kepada Tuhan, ada dan Tuhan approve. Oke, kamu akan mati martir gitu. Tapi sebetulnya yang terjadi apa yang sedang Tuhan ingin bangkitkan dalam diri kita? Mau martir kek, mau kemudian dalam tekanan antikristus sebelum masanya tiba, memang benar-benar ada antikristus gitu ya, sampai dengan ada antikristus di bait suci ya.
banyak orang Kristen nanti akan mengalami penganiayaan, bahkan di desa-desa, kemudian mereka mesti menceritakan kebaikan Tuhan, nah kemudian mereka ada yang disembelih, ada yang kemudian dimakan sebagai makanan di antara orang-orang kanibal. Itu, bergantung dari orang itu dipimpin oleh Tuhan sampai sejauh mana gitu. Nah, sekarang saya mau bukain buat teman-teman di sini. Apakah kita dipanggil untuk diselamatkan? Tentu saja. Apakah kita dipanggil untuk pada tingkat tertentu kita akhirnya seperti itu? Nah, kalau kitanya mau nolak boleh. Boleh silakan gitu. Berdiskusilah dengan Tuhan gitu ya teman-teman. Berdiskusi dengan Tuhan, sejauh mana Tuhan akan pakai kita. Perlengkapi dengan tugas-tugas yang kemudian kita minta sama Tuhan, perlengkapi itu semua dengan semestinya ya. Yang pasti gini teman-teman, bukan berarti bahwa kamu akan menerima, kematian martir dan ini apa yang Tuhan inginkan. Sebetulnya masih bisa kemudian kita diskusikan dengan serius masih bisa. Karena Tuhan menginginkan kita untuk memuliakan Dia. Yang pasti gini, sampai dengan akhir kita tetap memelihara iman. Sampai dengan hari itu tiba, entah itu diangkat di awan-awan, entah itu dalam kondisi kita ada dalam darah kita ada darah orang percaya itu ada di kuburan dan kemudian kitanya udah di sorga, entah kita menyatu dengan Tuhan dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, yang pasti kita pada endingnya selamat. Nah, jawaban ini saya sempat bertanya dulu sama Tuhan, kenapa banyak orang-orang Kristen kok yang dipikirnya mereka ini pejuang-pejuang iman, tapi kok mati duluan, kenapa gitu ya. Karena tugas mereka udah beres, yang kedua karena mereka kalau dilanjutkan terus-menerus bisa jadi gugur dalam iman. Pasti begitu ya? Nah, saya nggak tahu. Jawaban itu yang muncul dalam saat teduh saya. Nah, kedatangan Tuhan sebagai pencuri bukan. Ya, kalau kemudian dia datang sebagai pencuri, apa arti? Dia mencuri kepemilikannya dari si jahat, dari kematian, dari maut. Kalau teman-teman mengerti jawaban ini, berarti endingnya bagaimana tuh jadi nggak ngaruh lagi sebetulnya. Yang penting kita diselamatkan di hari Tuhan. Gitu Bu Yohana. Iya, Pak. Karena ada pemahaman-pemahaman tentang iman dan mempercayai sesuatu seolah-olah itu sepertinya Tuhan Ya. merancangkan segala sesuatu, malapetaka dan sebagainya gitu. Jadi saya menjadi perenungan saya juga beberapa hari ini dengan yang kemarin itu Bapak mentor saya mengalami kecelakaan seperti itu. Dan hari ini saya membaca kesaksian beliau itu, dia sampaikan bahwa dia mendengar bahwa Tuhan ketika dia berduka cita itu ya, ketika dia berduka cita, di saat dia berduka cita itu, Tuhan bicara bahwa bukankah engkau ini budak gitu, hamba gitu. Dan seorang budak nggak bisa, maksudnya apa ya namanya, marah gitu dengan penjunannya eh, ataupun apa namanya, berdebat atau apapun lah istilahnya seperti itu. Nah, dan itu menjadi perenungan saya, apakah hal-hal seperti itu memang memang bisa terjadi karena kehendak Tuhan dan sebuah panggilan Tuhan gitu. Jadi harus orang-orang di sekitar kita ini kadang mengalami kematian dengan seperti itu gitu. Kok rasanya kalau dinalar gitu kayak nggak enak banget ya gitu kan, jadi keluarganya gitu. Tapi saya nggak pengen membatasi apa ya statement yang beliau sampaikan, cuman saya menjadi sebuah perenungan gitu. Akhirnya apakah Tuhan itu merancangkan sesuatu yang seperti itu? Saya rasa di hati saya kok ngomongnya enggak gitu. Maksudnya enggak ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan rancangkan gitu.
Dan kalaupun kita ada mengalami sebuah penderitaan, ya itu bisa berasal dari kesalahan-kesalahan kita atau keteledoran-keteledoran kita gitu. Nah, itu yang kemudian ternyata dari beberapa waktu yang lalu ada beberapa hamba-hamba Tuhan juga yang meyakini bahwa sesuatu yang terjadi itu terkadang kita nggak bisa pegang kendali kalau itu Tuhan yang menentukan. Tapi sampai hari ini tuh saya masih terus bertanya-tanya, apa Tuhan itu memperlakukan anak-anaknya seperti itu gitu kan? Sepertinya enggak deh ya gitu. Cuma saya berusaha Hmm. berusaha untuk tetap apa namanya aman aja lah dengan pola pikir saya supaya tidak kemana-mana gitu. Tapi dari hari-hari ini kok saya sering menjumpai pola pikir tentang iman itu berbagai macam gitu, berbagai macam. Cuma ya ini penelusuran yang ingin saya temukan dengan Tuhan sendiri, tetapi juga saya pengen ada beberapa hal yang confirm lah dengan apa yang Bapak sampaikan. Kebetulan ini berbicara tentang iman gitu kan, Ya. jadi itu loh Pak yang ingin saya tanyakan. Jelas Iya, dulu ya. iya Tiap mengerti. orang posisinya beda-beda, imannya juga dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang mungkin berbeda-beda. Tapi ingat ini, fokusnya Tuhan tuh lihat ini ya, teman-teman, lihat ini. Pokoknya di endingnya baik. Ya, kita terima dulu endingnya baik. Entah itu gimana ya, endingnya tetap baik. Sekarang saya buka satu kenyataan yang lebih luar biasa lagi. Siap teman-teman, dapat pernyataan luar biasa? Iya, Iya, Pak. siapa? Siap, dengan saya baik-baik ya. Semua manusia jatuh ke dalam dosa, amin. Sejak zaman Adam. Oke. Semua orang kedagingan, betul. Semua orang tuh layak mati, betul. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran Adam, semua manusia melanggar dengan cara yang sama, memberontak. Amin, amin. Tuhan utuslah seorang nabi namanya Elia, bernubuat bagi bangsa ini akan ada kekeringan, kemarau, tidak akan turun hujan sampai kau katakan demikian. Ya, sampai berlalu masa itu baru ketahuan selama 3 tahun 6 bulan. Apakah Elia tahu? Bahkan ada kemarau 3 tahun 6 bulan? Enggak tahu. Dia tekun menjalani semua proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Dia sempat mengalami kuasa dari Tuhan luar biasa, mendatangkan api dari langit, mengalahkan nabi-nabi Baal, disembelih semuanya di sungai, di bukit, di gunung itu, di Karmel. Disembelih semua sama orang Israel. Dia menyingkir ke Padan Aran, di bawah pohon jarak itu. Kemudian dia ingin mati saja. Kemudian Tuhan menempelkan dirinya sampai dengan dia kemudian apa ini? Oh, kemudian Elia dibawa oleh Tuhan 40 hari 40 malam di padang gurun sampai ke Gunung Horeb, gunung Tuhan, dan dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Di situ kemudian dia ngalamin Tuhan sesungguh-sungguhnya. Kemudian dari situ ya kemudian berjalan karib dengan Tuhan. Sampai sisa hidupnya kemudian udah berjalan dengan Tuhan cukup di sini di bumi dan kamu sudah approve. Approve untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Tuhan melanjutkan studi. Dan Elia tahu dia akan diangkat ke sorga. Karena dalam perjalanannya menuju Sungai Yordan, ya, ia melewati Betel, ia melewati Dan, ia melewati berbagai sekolah-sekolah kenabian, dan mereka rupanya belajar soal kenabian. Mereka berpikir Elia hanya ada di puncak gunung topnya, nggak ke surga. Artinya apa teman-teman? Belajar soal firman Tuhan, bukan saja dari hamba-hamba Tuhan, tapi belajar dari Tuhan langsung agar kita mendapatkan kehidupan. Elia mendapatkan kehidupan langsung dari Tuhan. Hingga kemudian dia melewati batasan sebagai manusia. Umurnya di bumi mungkin sekian puluh tahun, tapi dia boleh melanjutkan di dunia berikutnya tanpa mengalami kematian. Kenapa? Apakah dia sakti? Tidak. Elia manusia biasa saja. Tapi dengan lembut hati dia mau ikut Tuhan. Sampai dengan yang
Tuhan mau, ia sampai masuk ke dalam semuanya. Ingat ini, sampai yang Tuhan mau, batas standarnya segimana, ia mampu melaksanakannya. Dan Tuhan ngangkat dia ke surga, karena Tuhan tahu batasannya Elia setaat apa sama Tuhan. Jelas teman-teman? Kalau saya boleh tahu Pak batasannya apa? Nah saya nggak tahu. Tuhan tuh gimana caranya memberikan batasan itu dengan jelasnya kepada tiap orang? Nah saya nggak tahu. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini bisa, Eno bisa, Elia bisa, kok yang lain nggak bisa sih? Nah, saya nggak tahu. Tuhan yang tahu Tuhan. Oleh karena itu jangan belajar sama Doni Yunus. Belajarlah pada Tuhan yang tahu batasannya sampai segimana. Tepuk tangan semuanya. Nah, makanya saya pun belajar, teman-teman, belajar sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Hari ini apa? Apa yang kau mau lakukan? Gitu caranya. Dan dari apa yang kita jalan bersama dengan Tuhan, apa yang diubahin? Rasain perubahan-perubahan itu. Jelas? Itu message dari saya. Jelas nggak? Pak, oh Ya. Iya, Pak. tadi Jelas. dari cerita Ibu Joanna itu, berapapun apa perjalanan bersama dengan Tuhan yang mungkin getir pahitnya gitu, yang paling intinya itu adalah endingnya gitu ya Pak ya. Apakah lewat itu banyak atau bagaimana gitu ya Pak ya, itu ya intinya di situ gitu ya. Apakah ada perubahannya sampai gimana Itu bukan ending, Bu. Itu bukan ending, itu perjalanannya justru. Di dalam proses perjalanannya kita banyak yang diubahkan sama Tuhan enggak? Oh iya, iya. Kalau udah banyak dan mengarah kepada apa yang Tuhan inginkan sampai dengan benar-benar apa yang diinginkan terjadi tergenapi, bahkan pikiran pun sudah sejalan dengan Tuhan, nah itu benar-benar udah mengarah ke sana. Mengapa? Nah, contohnya gini. Ketika Elia datang kembali ke Yezreel, itu ke istananya Ahab, dia udah nggak takut lagi. Awalnya dia takut ketemu sama suratnya Isabel itu dia takut sebetulnya. Tapi ketika dia datang ke Yezreel dan kemudian ada 2 pasukan 50 orang kalau nggak salah, 2 pasukan yang menyuruh dia untuk turun nanti akan dibunuh sama Ahab, sama pasukan Ahab. Dia kemudian mendengar malaikat Tuhan bicara untuk jangan turun. Bila aku abdi Allah, nah, biarlah api turun menghanguskan kalian dari langit. Dan mati, 2 pasukan mati. Tapi ada 1 pasukan yang kemudian memang betul-betul merendahkan diri di depan Elia. Dan kata malaikat Tuhan, sekarang kamu boleh turun. Jadi prosesnya yang terjadi adalah seturut dan setaat apa kita sama Tuhan. Nah teman-teman, ini ada satu luar biasanya ya. Bahwa ketaatan itu, ya ketaatan yang Elia lakukan itu, dalam proses kan ini kan, dalam proses dia kemudian menuju kepada apa yang Tuhan inginkan, ketaatan Kristus yang hari ini disebutkan oleh kita dalam perjanjian baru, di masa Elia mungkin belum disebutkan sebagai ketaatan Kristus, tapi dia taat pada Allah Israel. Ya. Tapi setaat itu Elia, ternyata itulah senjata yang paling besar yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia, yaitu ketaatan Kristus. Nah, Kristus, ini ayatnya ya. Mana nih? Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, ini ayatnya dengan jelas hanya kepada orang tertentu saja. Gimana sih ini? Kok nggak masuk-masuk? Ibrani 5. Lah, dulu ya. Masuk-masuk loh. Ibrani. Apa nggak boleh saya bagiin ayatnya? Ya. Ibrani 5 ayat 7. Saya bacakan. Boleh Bu Dina bacakan? Boleh. Oke Pak.
dalam hidupnya sebagai tergeser dulu Bapak ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Sampai ayat 8. Ya, 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9. 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, lihat ini teman-teman yang dibaca sama Dina ya. Jadi Yesus selama dia jadi manusia, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ini ada hubungan dia dengan Bapaknya di surga. Ya. Dan sekalipun dia adalah anak, ia punya hak nggak untuk dia minta satu bentuk kemudahan. Kalau ia mau ya bisa, tapi ya telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar jadi taat dari penderitaan. Dalam penderitaan tuh dia dapetin apa sih? Lihat ini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan apa? Dalam ketaatannya itu ternyata dia banyak sekali belajar. Dan dari ketaatannya itu dia sanggup menyelamatkan siapapun yang taat kepada dia. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Apa yang menjadi pokok pikiran di sini? Ketaatan Kristus. Yang menjadikan kita taat itu ketaatan Kristus. Taatnya pada apa? Taat pada proses penderitaan yang ia mesti hidupi. Jelas teman-teman? Nah, oleh karena itu mari kita baca ayat berikutnya. Ketaatan itu apa sih? Diberikan kepada kita ketaatan Kristus ya, bukan ketaatan kita loh. Ketaatan Kristus itu berbeda dengan ketaatan kita. Apa kekuatan di balik ketaatan Kristus? 2 Korintus 10 ayat 5. Boleh dibaca Bu Enda? Ayat 5 ya Pak Doni. 5 dan 6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan lanjut ya Pak. Betul, ayat 6 Bu. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya teman-teman di sini ya. Makasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Stop right there. Stop dulu. Berhenti dulu di situ. Kita berpikir kita sedang melawan setiap kubu yang menentang akan Allah. Menentang pengenalan akan Allah. Ya, kita mungkin berpikir demikian. Tapi yang terpikirkan oleh saya ketika saya baca ayat ini. Saya punya nggak ya kubu-kubu yang saya bangun sendiri dalam diri saya? Jiwa saya, penolakan saya, nggak terima saya kepada proses Tuhan. Punya nggak ya? Maka Paulus bilang ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Untuk apa Paulus punya pikiran menaklukkan pikirannya kepada Kristus? Agar ia memperoleh ketaatan Kristus. Dalam bahasanya di MILT, lihat ini. Dan untuk menawan setiap akal ke dalam ketaatan Kristus. Kita mungkin taat betul sama Tuhan, kita tahu lah ya, kita taat sama Tuhan, tapi itu nggak cukup. Buat ketaatan kita ini berganti daerah dengan apa yang Tuhan miliki, dengan ketaatannya. Ketaatan kepada apa? Pada penderitaan yang ia sanggup terima apa enggak penderitaan itu. Tapi dia mau melakukannya. Dan yang terjadi di sini sebentar kok keluar. Ini.
Dan kemudian, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah jadi sempurna. Bukan orang lain dulu, coba lihat diri kita. Apakah kita punya ketidaktaatan sama Tuhan? Kita masih punya ketidaktaatan. Kita udah bilang, dalam hati kita mungkin, saya punya apa? Saya juga punya. Tapi gini, yuk serahkan semua ketidaktaatan kita, bahkan ketaatan kita sama Tuhan. Ganti dengan ketaatan Kristus. Karena ketaatan Kristus itu adalah senjata untuk membangun satu bentuk kerendahan hati, kelemah lembutan, persisnya setiap hal yang Yesus punya dalam pendidikan ketika ia di bumi ini. Dalam penderitaan, ia kemudian mengalami kesempurnaan ketaatan. Nah, teman-teman, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, setiap kuasa-kuasa si jahat yang ada dalam diri kita. Pikiran yang jahat, ketakutan, bahkan kekhawatiran, bahkan hal-hal yang negatif yang gak akan bisa kita kemudian kalahkan. Karena kita mungkin terlalu cinta karena hal itu. Itu bisa dihukum, bisa dihancurkan. Benteng-bentengnya. Bila ketaatan kamu telah jadi sempurna. Caranya gimana kita taat sempurna? Berganti dengan ketaatan pada Kristus. Dengan apakah kita bisa taat pada Kristus? Gimana ciri-cirinya, kriterianya bahwa kita telah menerimanya? Bahwa kita tetap menerima keadaan apapun, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, entah itu menyenangkan atau enggak menyenangkan. Meskipun menyenangkan sekalipun, menyenangkan enggak kalau kita kemudian dikenal banyak orang menjadi seorang pengikut Kristus? Menyenangkan. Tapi enggak menyenangkannya kalau kita kemudian bawa setiap itu semua seolah-olah menjadi suatu hal yang harus baik di depan orang-orang. Tapi hendaklah kita berpikir begini ya, apapun itu yang terjadi, bawa Kristus kemanapun kita melakukannya. Dengan demikian semua firman-Nya, pengajarannya hidup. Dan kita tetap tersembunyi dalam kekuasaan Kristus. Dan kalaupun ada yang kemudian seolah-olah kemudian mencelakai kita, kalau waktunya belum tiba, waktunya apa? Waktunya kita diangkat oleh Tuhan belum tiba, ya gak akan ada apa-apa terjadi. Tuhan pun kayak gitu bukan? Berapa orang mau mencoba untuk menyentuh dia, untuk kemudian melemparkannya dari bait suci, mendorong dia ke jurang, nggak jadi-jadi aja, waktunya belum tiba. Nah teman-teman, kalau konsepnya berpikir seperti begitu ya, kita mau dibawa kemana sama Tuhan, hayu aja. Asal gini, kita punya ketaatan Kristusnya yang sanggup untuk mematahkan kuasa-kuasa benteng-benteng yang ada di mana? Jiwa kita ini. Ini penghalangnya. Yang buat kita jadi orang yang kemudian gak nyampe tujuan dan kemudian nampaknya jadi hal yang ya udah daripada bermasalah, ya udah gitu ya. Yang tadi kata Bu Yohana, saya nggak bilang takut takut jadi definisi baru ya. Seolah-olah ada hamba Tuhan yang kemudian mati yang seperti itu, ada keluarganya, anggotanya mati. Sebetulnya bisa tidak seperti itu, teman-teman ya. Tapi saya katakan sekali lagi, tiap orang berbeda-beda posisi. Bisa nggak seperti itu? Asal kita punya ketaatan Kristus. Itu kuncinya ternyata. Jelas ya? Ini dari Budin pertanyaan. Terjawab nggak Budin? Jadi sesuatu yang ada, banyak yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, pikiran kita, mindset kita, perspektif kita, ini mesti dibongkar semua. Berganti jadi hidup seperti Kristus taat pada Bapa. Kenapa kita mesti punya pikiran begitu? Yang keduanya adalah karena di depan Allah itu berbuat baik pada kita. Contohnya begini, kalau saya boleh POV, di POV-kan ya, apa tuh POV kan? Dalam cara pandang Allah kita tuh kayak gini. Begini. Jadi kita tuh lagi jalan lurus, nggak ada belok-belok, nggak ada turun naik sebetulnya, nggak ada. Kayak gini aja.
Apapun masalahnya, halangannya, pergumulannya, ujung-ujungnya Tuhan itu bermaksud baik dan menganugerahkan berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya, showering with His love, memandikan kita dengan cinta dan kasih-Nya. Jika kita ada dalam kemanunggalan dengannya, terutama dengan ketaatannya. Kayak gitu jalannya tuh sebetulnya. Lempeng banget. Dia membuat kita jadinya turun naik, up and down, naik turun bukit, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, jadi nyanyi ya. Itu karena emosi kita, perasaan kita yang nggak stabil. Iman itu stabil harusnya. Perasaan kita yang nggak stabil. Jelas teman-teman? Jadi ngebongkar apa yang akan saya bahas di hari Minggu nanti. Terjawab ya? Pak Doni, berarti secara nya tuh kita ini sebenarnya yang mencelakai diri kita sendiri adalah kubu-kubu di dalam kita yang belum kita ketahui. Lalu kemudian kita mengerjakannya dengan ketaatan kita sendiri, sedangkan itu masih sangat kurang, maka itu harus diganti dengan ketaatannya Kristus supaya kita bisa melakukan seperti yang sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki. Seperti itu, Bapak. Betul. Gitu. Dan kita ini yang membuat saya sering kali, aduh, kalau bisa saya bawa setiap orang gitu ya. Bahkan orang-orang yang saya kasihi. Tapi nggak bisa. Cuma supporting doang. Apakah Elia sanggup membawa anak istrinya masuk ke dalam pengangkatan? Nggak bisa. Elia bawa istrinya boleh nggak? Nggak bisa. Elia bawa anaknya boleh nggak? Nggak bisa. Elia bawa tetangganya boleh nggak? Nggak bisa. Jelas ya, Bu Yohan? Iya, itu yang saya sedang minta ke Bapak. Maksudnya bisa nggak ya? Nggak cuma saya yang ngerti, tapi semua keluarga saya ngerti. Tapi kok justru semakin saya menginginkan itu, justru yang saya hadapi adalah contoh seperti anak saya yang tidak mau gitu kan. Maksudnya untuk dibimbing firman gitu. Bahkan sering ngomong, nggak mau mami terlalu rohani gitu. Jadi saya tuh jadi bingung kan, lah kok begitu ya. Kadang kalau setiap hari itu saya sampai ayo doa, ayo baca firman itu terus setiap hari, setiap dari pagi siang sore gitu. Nanti kesannya jadi kayak mami bawel gitu kan, banyak ngomongnya gitu. Jadi saya tuh kadang, Tuhan gimana ya supaya semua tuh bisa ngerti, itu yang sedang saya minta selama ini. Jangan tertuduh dengan semuanya itu, tapi terus bawa dalam doa. Iya Semua Pak Dok. semua orang tua yang punya anak di generasi Z seperti begitu. Punya masalah yang sama. Tapi bawa dalam doa. Okay. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya ada, tapi ini backsound saya ini terlalu keras. Jadi ada ini contoh seperti ini. Kalau misalnya ada yang saya dengar ini berkali-kali, tapi kok sepertinya iya ya gitu. Tapi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, saya ngerti sih sebenarnya ternyata arahnya ke situ, kubu-kubu itu tadi. Cuma ini banyak orang-orang contoh ini seperti ini. Ketika para istri itu memiliki kerinduan untuk melayani gitu kan, tapi suami mereka itu nggak boleh gitu, tidak menyetujui dan sebagainya gitu. Ada beberapa yang dibawa pulang gitu kan, bawa pulang terus kemudian muncullah statement-statement seperti ini, karena para suami tidak bisa memberikan istrinya untuk Tuhan, jadi diambillah dia gitu. Konyol sih sebenarnya, tapi ada beberapa orang yang berkata ngalami itu. Karena ketika suaminya pulang gitu, istrinya jadi benar-benar bisa bebas dengan Tuhan, bisa melayani, bisa menjadi pendoa, bisa begini, bisa begitu. Nah, yang seperti itu bagaimana, Pak? Itu sih yang ingin saya pertanyakan. Makanya setiap orang kan punya kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang pengertiannya begini dan begitu ya.
Silakan saja sih, saya nggak terbatas kepada apa yang didapatkan oleh orang dari Tuhan, apalagi gue bilangnya begitu ya. Tapi gini, pernah nggak lihat dalam satu kasus, misalnya Abraham, Ishak, Yakub ya, Abraham naik ke gunung, mempersembahkan korban bakaran, Sarahnya gimana? Nggak diceritakan, nah seperti bagaimana. Tapi yang saya jelas dalam Alkitab, Abraham ketika dapat firman dari Tuhan, janji yang kemudian Tuhan akan genapi, Abraham tertawa. Bukan soal mengejek, tapi soal dia bernubuat tentang lahirnya Ishak. Maka kemudian tertawa itu diterjemahkan sebagai Farisyak. Dia mempunyai anak nanti namanya Ishak. Ya, tertawa itu dari situ rupanya, bukan soal mengejek. Dan apakah Sarainya kemudian ketika dijanjikan oleh Tuhan kemudian dia mempunyai roh yang sama? Dia justru mengejek. Masa iya gitu ya? Bukan mengejek sih, tapi ya kemudian dia kemudian rada rada masa sih Tuanku, nah Tuanku tuh akhirnya Abraham disebutnya ya. Masa Tuanku ini akan birahi kepadaku sedangkan aku ini udah tua gitu ya, sambil tertawa. Tuhan negur, "Mengapa kamu tertawa?" "Enggak, aku enggak tertawa, sesungguhnya kamu tertawa." Ya. Jadi, waktu itu Sarai nggak percaya. Tapi apakah Sarai memang kemudian Tuhan restui untuk melahirkan Ishak? Restui. Artinya apa? Suami-suami di masa perjanjian lama ketika mereka datang ke Tuhan, istri mereka di apa namanya, dipelihara oleh Tuhan, diberikan keselamatan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Serius. Karena apa? Karena berkat yang Tuhan berikan kepada suami, berikan juga kepada istri yang mengurusi rumah tangga. Jadi Tuhan pun melindungi kepentingan-kepentingan suami atas istrinya, atas anak-anaknya, gitu loh. Tuhan lindungi semuanya, oke. Nah, kalau kemudian ada satu peran mengapa istri kemudian dibangkitkan oleh Tuhan, ya nggak ada masalah juga, ya karena memang kepentingan Tuhan mesti berjalan terus, ada apa nggak ada imam-imamnya. Contoh Barak, Balak apa Barak? Dan Deborah. Deborah dibangkitkan sebagai hakim-hakim. Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Dan Tuhan bangkitkan pula para pengajar-pengajar perempuan-perempuan. Apakah boleh? Kata Paulus, katanya perempuan nggak boleh mengajar karena ada imam-imam, ada laki-laki sebagai pengajar, maka perempuan-perempuan yuk dengerin untuk para pengajar-pengajarnya gitu ya. Tapi ketika memang kerajaan Allah melihat ketidaksediaan laki-laki untuk jadi pengajar itu nggak ada, maka Tuhan bagikan perempuan-perempuan pengajar, nggak ada masalah. Kenapa bisa begitu? Ya, karena Tuhan memandang perlu adanya kerajaan Allah yang terus dibangun. Nah, kalau availability-nya nggak ada, dia akan mempergunakan setiap perempuan-perempuan yang hebat, yang bijaksana untuk membangun kerajaan Allah. Ya, teman-teman jangan takut. Tapi kan ada Alkitabnya nggak boleh ngajar. Ya. Perempuan itu akan diselamatkan jika melahirkan. Ada ayatnya kan? Melahirkan apa? Anak rohani. Jadi perempuan-perempuan di sini, Bu Yunika, Bu Mendi, Bu Made, Bu Yohana, Bu Dina, Bu Soraya, Bu Yitun, Bu Enda. Doakan terus setiap orang-orang yang kita doakan, kalau kemudian orang-orang ini bertemu dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan berbaik hati untuk kemudian yuk berlindung atau kemudian dengerin dalam bimbingan kita semua ya. Maka ibu-ibu di sini menjadi perempuan-perempuan yang melahirkan dan diselamatkan. Artinya apa? Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kebaikan. Nah, dalam proses ini Tuhan tidak memandang lagi laki-laki dan perempuan seperti satu hal yang perlu dibangun. Oh, perempuan yang bertudung, oke, memang itu bagus betul. Tapi ketidaksediaan laki-laki yang kemudian dalam konteks bagaimana laki-laki itu mesti menjadi pelindung bagi semua orang-orang yang di bawahnya gitu ya, sebagai imam yang rajani, perempuan pun bisa juga sebetulnya bila diperlukan. Tapi di masa-masa darurat seperti itu. Tapi kalau ada di mana ada laki-laki yang punya kepercayaan dari Tuhan untuk membangun semuanya ini dan kebetulan kita ada di bawahnya. Nah, berlindunglah pada dia. Gitu teman-teman ya. Karena masa-masa perempuan menjadi tanda kutip menjadi kepala itu cuma sementara aja.
Nanti akan ada masanya, akan ada Tuhan menunjuk hamba-hambanya yang laki-laki untuk menudungi para perempuan-perempuan gitu loh teman-teman. Itu Bu Yohana. Iya Pak Doni. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga. Panjang ya penjelasannya ya. Karena biar jelas. Karena kalau cuma sepintas lalu saja mungkin nggak mendapatkan banyak. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi? Boleh? Ini berapa sub lagi? Coba lihat. Masih banyak, nanti aja. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Oke, sekarang sesi bagi-membagi. Ada yang membagikan satu orang, silakan dapat apa hari ini? Yuk, siapa? Membagikan, menjadi orang yang membagikan firman. Siapa yang mau bagikan firman? Dapat apa hari ini? Silakan. 1, 2, tidak ada yang membagikan sesuatu. Siapa yang mau bagiin rema yang didapatkan hari ini? Bu Yohana silakan. Silakan. Siapa yang mau bagiin? Bu Dina boleh, Bu Made, Bu Yunike, Bu Mundi, Bu Soraya, Bu Itun, Bu Enda. Yuk, praktek mengajar. Silakan. Tes. Siapa yang mau bagikan? Silakan. Tidak ada? Terlalu banyak yang nggak dimengerti? Nggak ada? Ya kalau nggak ada ya kita tutup. Kita tutup ya. Yuk kita doa. Bapak terima kasih malam hari ini kami telah mendapatkan banyak hal. Apa yang kami dapat darimu Bapak, Engkau bangkitkan dari pengajaran jadi satu bentuk pikiran yang masuk ke dalam seluruh pengertian yang baru tentang kami hidup oleh ketaatan Kristus. Roh Kudus silakan Kau taruh setiap pikiran-pikiran dan ketaatan Kristus dalam jiwa dan pikiran akal budi kami, hingga kami benar-benar seperti Kristus taat pada Bapa Surgawi. Dan apapun saja yang bukan berasal dari Tuhan, Engkau yang cuci bersih dari pikiran dan akal budi kami, hingga kami benar-benar mempunyai ketulusan hati seperti Kristus. Berkati melimpah anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, dengan setiap hal-hal yang dari Kristus penuh memenuhi kami semua. Berkati juga melimpah kesehatan semua yang tidak hadir pada saat ini, kesibukan mereka Engkau yang tahu Bapak. Limpahi mereka dengan sukacita, dengan setiap kasih yang terikat hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berfoto bersama. Terima kasih Pak Doni. Terima Ini kasih, Pak setiap Surya. hari Rabu ya? Rabu Setiap dan hari Rabu. Sabtu ya. Rabu dan Sabtu. Oh, Sabtu. Oke. Jam yang sama. Jam yang sama. Oke, Ya, terima kasih. dan link yang sama. Simpan linknya untuk kemudian Oh iya. menggunakan Iya, dengan. thank you. Oke. Ya. Kita thank buka you. videonya bersama-sama. 1, silakan. 2, Bu Mundi, Bu Made, Bu Soraya, Bu Yohana, Bu Enda, silakan kalau mau. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. God bless you all. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai semuanya. Bu Yunike, Bu Shalom semua. Bu Enda, Bu Dina, Bu Mundi, Bu Soraya, Bu Made, Bu Yohana. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Buat semuanya. Dan berkati.